Atas request dari Brijajo, hari ini Intan mau bahas hakim dari dinasti Sung yang terkenal di seluruh dunia. Intan yakin teman-teman pasti tahu hakim ini siapa. Dia adalah Bao Cheng. Bao Cheng ini dia itu terkenal adil, tidak bisa disuap, dan pemberani. Raja ni hao, nama aku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelum masuk ke Hakim Bao, Intan mau bahas dulu latar belakang dari dinasti Song ini. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah paham model pemerintahan kekaisaran, di mana perintah kaisar itu mutlak, bebas hukum, bisa nyiptain hukum seenak udahnya. Jadi minta, misal Intan kaisar nih ya, ada yang bilang Intan gendut, Intan bisa loh buat hukuman mati buat yang bilang Intan gendut, supaya yang bilang Intan gendut itu bisa dihukum mati. Pokok kaisar itu nggak pernah salah. Keluarga kaisar juga gitu. Keluarga kaisar cuman takut sama kaisar doang. Kalau kalian itu keluarga kaisar, bisa mengambil hatinya kaisar, wah ya dunia menjadi milik Anda. Nah, di video ini Intan mau ceritakan bahwa Hakim Bao ini nggak sekali dua kali loh ngutik-ngutik keluarga kerajaan. Sampai selir kesayangannya kaisar itu juga diajak rame. Diajak rame kayak gimana? Nonton terus video ini sampai habis. Okay, let's start! Bao Cheng ini lahir tanggal 5 Maret 999 di Shenzhen. Bao ini lahir dari keluarga sederhana. Tapi meskipun hidupnya pas-pasan, ortunya Bao ini masih bisa nyekolahin Bao sampai lulus. Mamanya Bao ini kasihan guys, soalnya waktu hamil Bao dia itu ngambil kayu bakar itu naik turun gunung loh dalam keadaan hamil. Saat Bao Cheng beranjak dewasa, dia itu banyak berteman dengan rakyat kecil. Jadi dia tahu sendiri kalau rakyat kecil itu banting tulang, kerja dari pagi sampai malam, duitnya nggak seberapa. Dan itu yang membuat Bao Cheng ini benci banget sama koruptor. Di usianya yang ke-29, Bao Cheng ini lulus tes kerajaan tingkat tertinggi di bawah pengujian langsung dari kaisar dan mendapatkan gelar Jinshi. Gelar Jinshi ini kalau sekarang itu setara dengan gelar profesor. Jadi gelarnya itu sangat bergengsi banget. Bao Cheng mendapatkan nilai baik, makanya dia dapetin gelar itu. Dan karena dia berhasil mendapatkan gelar Jinshi, dia ditunjuk untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Akhirnya Bao Cheng diangkat sebagai pejabat kehakiman di Kabupaten Yanchang. Tapi ini tidak berlangsung lama guys, karena habis gitu orang tuanya Bao Cheng ini sakit. Jadi Bao Cheng ini kembali ke desanya untuk ngurus orang tuanya dulu. Setelah 10 tahun orang tuanya kan meninggal ya. Jadi Bao Cheng kembali lagi melamar pekerjaan. Bao Cheng diangkat sebagai pejabat kehakiman di Provinsi Yancheng saat usianya sudah 40 tahun. Bao ini digambarkan secara fisik ya, itu kulitnya hitam, di dahinya itu ada bulan sabitnya. Mestinya ya enggak sih guys, mestinya ya kulitnya Bao Cheng itu ya tipikal orang Chinese biasa gitu, enggak hitam-hitam amat gitu. Di dahinya juga enggak ada bulan sabitnya. Itu cuman digambarkan sama orang-orang kalau dia itu terang di tengah kegelapan. Jadi gini, Bao Cheng ini kan terkenal banget ya, dia fenomenal banget. Dan sedangkan di dinasti Song itu waktu itu hiburannya orang itu wayang orang. Di zaman itu kan lagi ngetren wayang orang kan ya. Jadi setelah Bao Cheng meninggal dibuatkan versi wayang orangnya untuk hiburan. Wayang orang itu kan catnya ekstrim ya guys ya. Jadi Bao Cheng itu digambarkan cowok catnya hitam, di sini aja di dahinya itu ada bulan sabitnya. Dan mungkin karena itu sekarang itu banyak yang beranggapan bahwa Bao Cheng itu kulitnya hitam dan di dahinya ada bulan sabitnya. Reputasi Bao Cheng saat di Yanchang ini itu mulai terbentuk guys, karena dia menuntaskan kasus lidah kerbau. Jadi di kasus ini sudah kelihatan pinternya si Bao Cheng. Kasus lidah kerbau itu kayak gini. Di zaman itu kerbau itu nggak boleh dibunuh. Kalau melanggar kebunuh kerbau secara ilegal, hukumannya mati. Kerbau ini binatang langka,
dan dia itu sangat berguna karena sebagian besar masyarakat saat itu mata pencahariannya adalah petani. Ada seorang petani miskin, dia cuma punya satu kerbau doang. Kerbau itu ya sebagai mata pencahariannya. Tiba-tiba si petani miskin itu melapor ke Hakim Pau bahwa kerbaunya itu lidahnya hilang. Nah, kalau kerbau lidahnya hilang, dia itu nggak bisa makan, lemes, ya tinggal nunggu ajal aja. Hakim Pau itu langsung bilang gini ke petani itu, malam-malam pas nggak ada orang, bunuhan kerbaunya. Tapi kamu harus benar-benar yakin, kamu ngebunuh itu pas nggak ada orang. Diturutin sama si petani. Besoknya ada seorang bapak-bapak lapor ke Hakim Pau. Hakim Pau, ini tetanggaku ini bunuh kerbau, hukumannya mati itu. Hakim Pau bilang, kamu itu kemarin sudah motong lidahnya kerbau itu, sekarang nuduh si petani itu bunuh kerbau. Orangnya itu bingung, si bapak itu bingung. Loh tuan itu ngomong apa toh? Enggak mudeng saya, enggak mudeng. Tak kasih tahu ya, kerbau itu lidahnya sudah nggak ada. Si petani itu tak suruh ngebunuh kerbau itu pada malam hari. Otomatis kalau kerbau nggak ada lidahnya, dia waktu dibunuh itu nggak ada suaranya. Dari mana kamu tahu kalau dia itu ngebunuh si kerbau itu? Kecuali kamu ngintai rumahnya itu sepanjang hari. Karena memang sudah nggak bisa berkelit lagi, akhirnya si bapak itu mengakui bahwa dialah pelakunya. Tahun 1040, Paujeng dipromosikan bekerja di daerah yang lebih baik, yaitu Tuanco. Tuanco ini terkenal dengan tinta terbaik di dunia, dan banyak pejabat Tuanco yang disogok tinta. Tinta zaman dulu itu tinta mahal-mahal ya guys ya, apalagi ini tinta terbaik di dunia. Sampai persediaan tinta di kantor itu berlebih-lebih. Begitu Paujeng mimpin, Paujeng tuh nggak mau dikasih tinta lebih dari jatah yang ditentukan. Hingga tahun 1043, Paujeng itu meninggalkan Tuanco dan tidak ada stok tinta sama sekali di kantor. Dia sendiri juga nggak ngebawa tinta. Paujeng itu dia juga suka nulis puisi guys. Salah satu puisi terkenalnya itu dia tulis di Tuanco ini. Bunyinya kayak gini. Esensi dari pemerintahan adalah memiliki hati yang bersih. Strategi dalam kehidupan adalah mengikuti jalan yang benar. Batang yang baik bisa menjadi pilar. Baja yang halus tidak bisa dibelokkan menjadi pengait. Tikus dan burung gembira saat panen. Kelinci dan serigala cemas ketika tanah kering. Buku sejarah berisi pengajaran dari orang yang sudah meninggal. Jangan biarkan keturunanmu menanggung malu. Tahun 1044, Paujeng naik tahta. Dia diangkat menjadi juru sensor alias tim investigasi. Nah, saat menjabat jadi juru sensor ini, dia mulai ngutak-utik ranah kerajaan. Kaisar saat itu adalah Kaisar Rencong. Kaisar Rencong itu punya selir favorit, namanya selir Chang. Kaisar kan juga manusia kan ya, dia ya kepingin dong membahagiakan hati seorang wanita yang dia cintai. Kayak kita ya kan, kalau suka sama orang kepingin ya apa sih caranya supaya orang yang kita sayang itu bahagia. Kaisar juga gitu. Entah Kaisar itu dirayu apa sama selir Chang, sampai paman dari selir Chang yang bernama Chang Yaozuo itu jabatannya itu naik dengan pesat. Dari posisi yang sangat minor sampai jadi Menteri Keuangan. Paujeng nggak terima guys, lah wong Chang Yaozuo ini orangnya ya nggak pinter, bukan orang yang bertalenta. Tanggal 12 Juli 1050, Paujeng itu nulis memorandum kepada Kaisar untuk nurunin Chang Yaozuo itu. Kaisar ya nggak nganggep, ditulis lagi sama Paujeng sampai Paujeng itu nulis memo itu 7 kali. Akhirnya Kaisar menyerah dan Chang Yaozuo pun diturunkan ke posisi yang tidak terlalu tinggi. Saat jadi juru sensor ini, Paujeng itu berhasil memecat 30 pejabat tinggi. Ya nggak semua dipecat sih, ada yang jabatannya diturunkan kayak Chang Yaozuo tadi. Karena kebanyakan ya ketahuan korupsi, suap menyuap, melalaikan tugas. Dia juga berhasil meyakinkan Kaisar untuk memecat menteri kesayangannya Kaisar, yaitu Song Yang. Wah ini taruhan nyawa sekali guys. Karena dulu ada juru sensor ya, namanya Sema Chen.
Dia itu juru sensornya Kaisar Han Wudi. Semacan itu waktu itu nyuruh Han Wudi itu ya kayak Hakim Pao gini. Ini orang ini nggak beres. Malah sama Kaisar Semacan ini dikebiri. Untungnya ya Kaisar Rencong ini masih hormat dan sayang sama Pao Cheng. Makanya sampai akhir hayat Pao Cheng ini anggota tubuhnya masih lengkap. Karena ya Kaisar Rencongnya ini respect banget sama Hakim Pao. Tahun 1057 Pao Cheng ini menjabat di kota Haifeng dan dia mereformasi sistem. Jadi yang dulunya rakyat jelata saat melapor harus lewat sekretaris dulu kan. Di zamannya dia sudah direformasi, rakyat jelata pun bisa langsung ngadu ke dia. Soalnya dia tidak percaya 100% sama sekretarisnya, sekretaris bisa disuap. Pao Cheng meninggal 3 Juli tahun 1062 di usianya yang ke-62. Dia dimakamkan di makam keluarga di Hefei. Dia sama masyarakat itu dijuluki Pao Ching Tian. Jadi Ching itu bersih, Tian itu langit, menggambarkan kalau dia itu sebersih langit. Dia itu nggak bisa disuap. Sebelum meninggal, dia itu ngasih warning ke keturunannya. Kalau ada keturunanku yang bisa disuap, dia nggak boleh balik ke rumah atau dikubur di pemakaman keluarga. Dia yang nggak bisa megang prinsipku, bukan keturunanku. Sekarang Intan mau ngebahas 2 kasus hebohnya Hakim Pao ya guys ya. Yang pertama kasus Selir Li, yang kedua Hou Mian. Sekarang Intan ke kasus Selir Li dulu. Selir Li ini selirnya Kaisar Chencong atau bapaknya Kaisar Rencong. Saat Selir Li ini melahirkan, Selir Liu bekerja sama dengan Po Hai. Po Hai ini temannya Pao Cheng ya guys ya. Nukar bayi Selir Li sama kucing. Hati-hati ya guys ya, namanya agak mirip-mirip. Selir Li ini korban, Selir Liu pelaku. Selir Liu tuh nyuruh ajudannya ngebunuh bayi Selir Li, tapi ajudannya ini nggak tega guys. Diam-diam ajudannya itu ngasih si bayi itu ke pangeran ke-8 dan dirawat sama pangeran ke-8. Si bayi itu yang nantinya itu adalah Kaisar Rencong. Habis itu Selir Liu tuh nyuruh Kaisar untuk membunuh Selir Li. Selir Liu bilang kayak gini, itu loh tuan, Selir Li itu dia itu siluman, dia itu masa ke manusia bisa melahirkan kucing itu ya masa ada, dia tuh siluman loh. Lah sedangkan zaman itu kan orang-orang tuh percaya banget ya sama yang namanya itu tahayul-tahayul. Kaisar juga takut, dia melihara siluman itu dia takut. Akhirnya Kaisar nyuruh orang untuk ngebunuh Selir Li. Kasim dari Selir Li ini dia itu sangat berbakti ya sama Selir Li ini, dia sangat berbakti sampai si Kasim ini mengeluarkan Selir Li ini dari istana. Dia sendiri mati bunuh diri setelah membebaskan Selir Li. Bertahun-tahun berlalu sampai akhirnya Kaisar Chencong sudah meninggal dan digantikan Kaisar Rencong. Ada wanita tua, gembel, buta itu datang ke Pao Cheng. Itu dia ngaku, dia menceritakan segala keluh kesahnya. Siapa wanita tua itu? Dia adalah Selir Li. Pao Cheng bingung guys, ini kasus sudah puluhan tahun, ini gimana cara menyelesaikannya? Sedangkan Selir Liu kondisinya sudah meninggal. Yang ngerti kasus ini cuma satu orang, yaitu Po Hai. Po Hai ini kan temannya Hakim Pao ya, jadi Hakim Pao tahu Po Hai ini orangnya itu pinter, bersilat lidah pinter. Sampai akhirnya Hakim Pao ini berdandan jadi penjaga neraka, yaitu Yama. Dan Po Hai ini sangat takut sekali sama Yama. Begitu dipancing seperti itu, Po Hai akhirnya ngaku semua. Dan akhirnya pelaku-pelakunya ya dikenakan hukuman. Karena Selir Liu ini sudah meninggal, kerabatnya Selir Liu semuanya dikeluarkan dari istana. Nah, sekarang masalahnya Kaisar Rencong ini dia nggak tahu kan kalau ibu kandungnya itu ternyata Selir Li. Dia itu kaget. Begitu tahu, loh kok ternyata ini ibu tua gembel ini kok ibu kandungku. Dia itu ya ada shock momennya gitu ya guys ya. Dan ini membuat Selir Li ini tersinggung. Soalnya bayangannya Selir Li itu dia bakal ibu dia bakal melakukan ya kayak berlutut kayak segala, tapi malah diem melongo gitu aja. Akhirnya Selir Li itu malah marah. Dia bilang ke Jaksa Pao,
Kaisar ini anak tidak berbakti, dia harus dihukum. Di zaman itu guys, kalau anak laki dia itu ngebuang orang tuanya, hukumannya mati loh guys, di zaman itu. Lah, Hakim Pau ya bilang toh sama Selirli itu ya bilang, loh Bu, ini Kaisar Rencong ini baru tahu Ibu itu hari ini nggak bisa. Kalau disamakan dengan kasus penelantaran keluarga ya nggak bisa. Gini aja deh, karena Kaisar Rencong ini dia itu agak ragu-ragu mengakui ibu sebagai ibu kandungnya. Bajunya aja dilepas, dipukul selama 40 pukulan untuk menggantikan pukulannya dia. Apalagi dia itu kaisar. Hakim Pau ini cuman seorang hamba. Seorang hamba itu nggak bisa menghukum tuannya sendiri. Yang kedua, kasus Pau Mien. Pau Mien ini keponakannya sendiri. Jadi Pau Cheng ini waktu kecil itu dirawat kakak iparnya dengan baik. Kakak ipar ini cuman punya satu anak, cowok lagi. Nah, zaman ini guys, kalau dapat anak cowok itu senangnya itu kayak nemu emas 1 kilo. Apalagi anaknya cuma satu, otomatis si anak yang bernama Pau Mien ini disayang banget. Pau Mien pun berhasil dan menjadi penjabat negara. Tapi Pau Mien tersandung kasus suap dan beberapa penyimpangan yang hukumnya adalah mati. Pau Cheng dilema guys. Dia itu anak satu-satunya dari kakak iparnya yang sudah ngebesarin dia. Kalau dia nggak ngebunuh Pau Mien, melanggar sumpahnya untuk berlaku adil. Kalau dia ngebunuh Pau Mien, dia kok kelihatannya bukan anak yang nggak berbakti. Sampai akhirnya kasus ini aktornya itu, dalang utamanya itu ketemu, sehingga dalang utamanya itu dihukum mati. Pau Mien ini kan cuman ngikut aja ya kan, karena memang cuman ngikut aja, Pau Mien tetap dihukum, tapi hukumannya nggak mati. Ada lagi satu kasus Hakim Pau ini yang terkenal banget, kasusnya Chen Semei. Tapi Chen Semei ini kasusnya ini fiktif guys. Jadi Intan gak bahas kasus Chen Semei ini, meskipun kasusnya ini heboh, kasusnya Chen Semei ini. Sampai di sini dulu cerita Intan. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.